Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B3 dengan saya Dwi Hendra Ramadan dengan NFP 15-2020-076 beserta dua rekan saya Muhammad Rafi Haidar dengan NFP 15-2020-077 dan Farel Adi Ibrahim dengan NFP 15-2020-135. Di video ini kami akan menunjukkan sebuah aplikasi pendeteksi kualitas daging sapi yang telah kami buat. Aplikasi ini dibuat untuk mendeteksi kualitas daging sapi yang baik dan buruk dengan menggunakan aditif MEAN, di mana akan menghasilkan nilai MEAN dan standar deviasi. Dari standar deviasi itulah yang menjadi acuan apakah kualitas daging sapi itu baik atau buruk. Selanjutnya mengenai UI aplikasi ini, terdapat bar di atas seperti operasi spasial, transformasi, morfologi, deteksi TP, dan segmentasi citra. Itu kegunaannya untuk memperbaiki kualitas citra saja, dan operasi-operasi ini tidak dipakai pada aplikasi yang kami buat, hanya untuk tambahan saja dan memperbaiki kualitas citra saja. Lalu mengenai UI-nya, terdapat tombol open citra yang digunakan untuk memasukkan sebuah citra gambar daging yang akan digunakan untuk dioperasi. Lalu selanjutnya ada tombol grayscale yang digunakan untuk mengubah citra menjadi sebuah citra keabuan. Lalu di bawahnya ada tombol aditif MEAN. Kegunaannya untuk menentukan hasil citra daging apakah kualitasnya baik atau buruk dengan operasi MEAN dan standar deviasi. Lalu selanjutnya ada kontras dan brightness. Kontras dan brightness di sini digunakan untuk apabila hasil citra yang diperoleh itu kurang terang atau kontrasnya kurang, maka bisa diatur. Selanjutnya di sebelah kanan ada 3 label atau kotak. Itu dari atas digunakan, yang pertama kotak besar digunakan untuk menampilkan hasil dari operasi citra yang telah dioperasi. Lalu ada 2 kotak di bawahnya, yang kotak kedua itu digunakan untuk menampilkan hasil standar deviasi yang didapat dari aditif MEAN. Lalu yang kotak terakhir itu untuk menampilkan apakah kualitas daging yang telah diproses itu baik atau buruk. Lalu pada tombol sebelah kirinya itu ada reset dan save, di mana reset digunakan untuk mereset citra masukan, citra hasil, dan 2 keterangan tersebut. Lalu ada tombol save juga, di mana untuk menyimpan hasil gambar atau hasil citra yang telah dioperasi. Lalu untuk implementasi atau simulasi dari aplikasinya boleh dilanjut oleh Farel Adi Ibrahim. Baik, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan program yang telah kami buat. Langkah pertama itu user menekan tombol open citra untuk mencari gambar daging yang akan dideteksi. Sebagai informasi, sebaiknya gambar daging sebelumnya sudah diedit terlebih dahulu agar berformat PNG atau memiliki background yang berwarna putih agar penghitungan MEAN dan standar deviasi lebih akurat karena difokuskan ke daging. Setelahnya kita menekan tombol button yang adaptive min. Lalu setelah menekan ini akan keluar sebuah histogram hasil dari citra yang akan kita deteksi. Lalu di sini akan ada keterangan nilai standar deviasi yang dihasilkan setelah melewati proses adaptive min. Lalu akan ada keterangan standar kualitas ini masih daging baik atau sudah tidak baik atau buruk. Jika user ingin mengetes daging yang lain, tinggal menekan tombol reset, dan jika ingin meng-save atau menyimpan gambar hasil deteksi, akan menekan tombol save. Nah, kegunaan tombol reset itu tersendiri adalah mereset gambar keluaran citra asli dan hasil deteksi, lalu keterangan dan nilai standar deviasi. Jika ingin mencoba lagi, maka tinggal mencatatkan lagi. Di sini saya akan mencoba dengan daging yang kualitasnya kurang baik atau busuk. Lalu seperti biasa, habis open citra, kita tekan adaptive min. Nah, di sini contoh dari daging yang kurang layak konsumsi atau buruk, maka akan tampil keterangan seperti berikut. Mungkin untuk selanjutnya menjelaskan codingan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rafi Haidar. Untuk saya akan menjelaskan untuk codingan dari si adaptive min itu sendiri. Karena yang dipakai di proyek kami itu hanya si proses adaptive min sendiri, maka dari itu
saya akan menjelaskan khusus untuk si fungsi adaptive mean di codingannya. Yang pertama itu di sini ada kita membuat yang pertama kita membuat variabel yang bernama image 1 itu untuk menampung self image. Selanjutnya kita membuat variabel baru juga bernama image itu untuk proses convert menjadi grayscale atau proses grayscaling menggunakan library CP2. Selanjutnya di plt.is itu untuk proses hingga plt show itu untuk menampilkan histogram dari citranya sendiri. Selanjutnya untuk variabel trace 1 itu dibuat untuk menampung hasil dari adaptive mean yang menggunakan library CP2. Selanjutnya untuk nilai di sini kita menambahkan variabel nilai untuk memasukkan proses variance atau fungsi variance dari pixel yang sudah kita dapat setelah kita melakukan proses adaptive mean. Nah, untuk proses variance di sini itu terdapat data dan data OF itu dihasilkan sebagai 0. Selanjutnya di situ ada variabel n untuk panjang data atau length dari data sendiri. Selanjutnya kita membuat variabel mean untuk menghitung rata-rata dari sekian data atau pixel yang sudah kita proses menjadi adaptive mean yang sebelumnya. Selanjutnya ada variabel TC yaitu untuk menampung hasil dari variance atau hasil dari rumus yang ada. Selanjutnya untuk std atau store def itu variabel untuk menampung NumPy SQRT itu untuk akar dari si TC atau variabel yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya kita membuat variabel baru bernama AAA itu untuk menyimpan np.min atau mean atau merata-ratakan hasil dari stddf, karena hasil dari stddf tersendiri hasilnya bukan rata-rata dari semua hasilnya, jadi masih berbentuk banyak data. Yang terakhir itu ada variabel BBB untuk membulatkan si variabel AA, karena setelah dirata-ratakan di variabel A yang disimpan di variabel A itu untuk angkanya itu tidak bulat, maka dari itu kita membulatkannya menjadi menggunakan round di sini. Selanjutnya karena tadi proses fungsi variannya sudah terlihat, maka dari itu proses varians untuk mengambil nilai dari T1 di variabel di fungsi admin di sini akan ditampung di variabel nilai, dan setelahnya itu akan di print si variabel nilainya. Selanjutnya itu ada self.label_7.setText yang di sini itu ada string standar deviasi tik 2 plus str itu round nilai. Nah, di sini tuh untuk menampilkan tulisan standar deviasi juga nilai hasil dari si nilainya. Nah, karena di sini tuh untuk di GUI-nya terdapat di bawah gambar citra hasil deteksi, tepatnya di tabel ketiga, yaitu ada di sini. Selanjutnya itu di sini ada kondisional di mana if nilai atau si variabel nilai tadi nilainya lebih dari atau sama dengan 210, maka di set di label 9 itu atau di label di bawahnya diberi keterangan kualitas daging baik seperti pada program yang tadi, pada programnya. Nah, di bawahnya terdapat keterangan kualitas daging buruk karena ini posisinya standar deviasi itu bernilai 205, maka dari itu ini kurang dari 210. Maka dari itu untuk keterangannya itu kualitas daging buruk. Dan yang terakhir itu ada untuk if cp2 white key 0 itu hingga cv2 install Windows itu untuk menyelesaikan dari fungsi si admin itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan ke Hendra. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.